Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas AP1 Supervisor Jaminan Mutu Pangan, yang beranggotakan Febri Kusuma Dewi, Putri Aulia Sakila, Rizky Triana Putri, dan saya sendiri Vicky Wandari, ingin mempresentasikan hasil analisis data menggunakan Spiderweb dan Importance Performance Analysis dari produk sari roti. Berikut adalah hasil kuesioner yang sudah kami dapatkan dalam membagikan link kuesioner kepada responden, di mana adalah tingkat kepentingan dan evaluasi tingkat kinerja. Kemudian ada keterangannya untuk kode A yaitu rasa, B aroma, C tekstur, D penampakan, E harga, F warna, G ukuran, H berat, I umur simpan, J kesukaan, K kandungan gizi, L warna kulit, M volume, dan N bentuk kesimetrisan. Berikut ada hasil dari jaring laba-laba atau spiderweb. Untuk garis berwarna biru yaitu tingkat kepentingan dan garis berwarna merah merupakan evaluasi tingkat kinerja. Berdasarkan hasil analisis grafik sarang laba-laba didapatkan data tingkat kepentingan dan evaluasi tingkat kinerja pada produk sari roti yang merupakan produsen roti terbesar di Indonesia yang mempunyai branding sangat besar masyarakat Indonesia. Pada tingkat kepentingan masyarakat, sari roti sudah sangat mendominasi dibandingkan dengan produk lainnya dan mendapatkan nilai rata-rata untuk tingkat kepentingan yaitu pada kode A 4,59, B 4,53, C 4,75, D 4,38, E 4,38, F 4,25, G 4,03, H 3,47, I 4,78, J 4,25, K 4,59, L 4,09, M 3,91, dan N 3,34. Dari hasil tersebut, rata-rata tingkat kepentingan konsumen yaitu 4,2. Dan nilai tertinggi didapatkan oleh umur simpan, yaitu 4,78. Dikarenakan umur simpan merupakan faktor yang sangat penting dalam mempengaruhi bentuk, warna, kandungan gizi, tekstur, dan penampakan luar. Sehingga semakin lama umur simpan pada roti, maka akan semakin berpengaruh kepada produk roti tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aulia Sakila. Dari hasil analisis tersebut juga terdapat beberapa parameter variabel yang mempunyai nilai sama. Adalah 4,25 pada parameter warna dan kesukaan. Lalu variabel yang sama lagi ada 4,38 parameter penampakan dan harga. Dan yang selanjutnya yaitu 4,59 dari parameter rasa dan kandungan gizi. Keenam parameter variabel ini dapat diamati langsung oleh konsumen ketika ingin membeli produk sari roti. Biasanya keputusan membeli konsumen terletak dari visualnya terlebih dahulu, yaitu warna, penampakan, harga, kandungan gizi, dan tekstur. Setelah itu, konsumen mempertimbangkan kesukaan dan varian rasa terhadap roti tawar, kemudian memutuskan pembelian dengan melihat harga terlebih dahulu. Parameter variabel yang memiliki nilai terkecil dalam kepentingan konsumen adalah bentuk kesimetrisan. Bentuk kesimetrisan untuk skala industri biasanya memang ada yang berbeda, karena melalui proses yang menggunakan mesin cetak sehingga bentuk, berat, dan ukuran akhir yang sama sehingga konsumen tidak menganggap bentuk kesimetrisan merupakan parameter yang penting untuk dipertimbangkan ketika akan membeli produk roti. Pada analisis evaluasi tingkat kinerja, konsumen didapatkan hasil yaitu A 4,53, B 4,06, C 4,38, D dan E 4,13, F 4,16, G 3,97, H 3,78, I 4,19, J 3,94, K 4,06, dan L 4,22, M 3,84, dan N 4,16. Nilai terbesar dari evaluasi tingkat kinerja konsumen yaitu 4,53 pada variabel rasa. Varian rasa pada produk roti juga sangat penting untuk menarik perhatian para konsumen. Biasanya konsumen juga memilih rasa yang berbeda dari produk lainnya, ataupun memilih produk roti yang sedang booming. Varian rasa unik pun bisa dikembangkan agar menarik evaluasi tingkat kinerja para konsumen. Nilai terbesar kedua dari evaluasi tingkat kinerja yaitu C 4,38, di mana variabelnya adalah tekstur. Tekstur roti pada bagian dalam yaitu tekstur roti tawar yang lembut, karena pada saat pemanggangan roti ini terpanggang secara sempurna. Secara umum, roti tawar seringkali dijadikan parameter evaluasi tingkat kinerja konsumen yang suka dengan bagian dalam roti sehingga menjadi pertimbangan ketika akan membeli sama dengan evaluasi tingkat kinerja konsumen. Terdapat nilai variabel yang sama, 3,70 yaitu penampakan dan harga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Febri.
Baik, selanjutnya ada Importance Performance Analysis atau biasa disingkat IPA. Yang pertama ini ada hasil. Untuk hasil ke bawah sedikit. Untuk hasil ada tingkat kepentingan dengan rata-rata 4,24 dan evaluasi tingkat kinerja dengan nilai rata-rata 4,11. Selanjutnya, pembahasan Importance Performance Analysis atau biasa disingkat IPA ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengetahui kepuasan pelanggan yang dilakukan melalui pengukuran tingkat kepentingan dan tingkat pelaksanaannya. Dalam penelitian kali ini terdapat dua buah variabel yang diwakilkan oleh huruf X dan Y, di mana X merupakan evaluasi tingkat kinerja dan Y merupakan tingkat kepentingan pelanggan. Kemudian, evaluasi tingkat kinerja merupakan kinerja atau sesuatu yang paling dilihat oleh konsumen ketika mereka mengkonsumsi suatu produk. Sedangkan, tingkat kepentingan pelanggan merupakan seberapa penting suatu pelayanan yang diberikan perusahaan bagi pelanggan terhadap kinerja pelayanan. Terus, selanjutnya langsung ke interpretasi dari kuadran. Jadi selanjutnya ada diagram Cartesius di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Pada kuadran pertama, jadi kuadran pertama merupakan prioritas utama atau concentrate here. Jadi pada kuadran ini merupakan faktor-faktor yang dianggap penting atau diharapkan oleh konsumen, akan tetapi kinerja perusahaan dinilai belum memuaskan, sehingga pihak perusahaan perlu berkonsentrasi untuk mengalokasikan sumber dayanya guna meningkatkan performa yang masuk pada kuadran 1. Untuk atribut-atribut yang termasuk pada kuadran 1 ini antara lain B, aroma yang dihasilkan dari produk sari roti. Kemudian ada J, kandungan gizi yang dihasilkan dari produk sari roti. Dan terakhir ada K, yaitu kesukaan yang terdapat pada produk sari roti. Kemudian pada kuadran 2, untuk kuadran 2 itu mengartikan pertahankan prestasi atau keep up the good work. Pada kuadran ini terdapat faktor-faktor yang dianggap penting dan diharapkan sebagai faktor penunjang kepuasan konsumen, sehingga perusahaan wajib untuk mempertahankan prestasi tersebut. Untuk kuadran 2 ini terdapat atribut-atribut antara lain A, rasa produk yang ditawarkan oleh sari roti. Kemudian ada C, tekstur yang dihasilkan dari produk sari roti. D, penampakan yang ditawarkan produk sari roti. E, harga yang ditawarkan dari produk sari roti. F, warna dari produk sari roti. Dan terakhir ada I, yaitu umur simpan yang ditawarkan oleh produk sari roti. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Taskia. Baik, selanjutnya diagram Cartesius kuadran 3 merupakan kuadran yang menunjukkan atribut yang dianggap kurang penting oleh pelanggan dan tidak terlaksana dengan baik oleh perusahaan. Pada kuadran 3 ini, terdapat faktor-faktor yang dianggap mempunyai tingkat persepsi atau kinerja aktual yang rendah dan tidak terlalu penting atau tidak terlalu diharapkan oleh pelanggan, sehingga perusahaan tidak perlu memprioritaskan atau memberi perhatian lebih pada atribut tersebut. Atribut-atribut yang termasuk dalam kuadran 3 antara lain L, warna kulit yang dihasilkan oleh produk sari roti, dan N merupakan bentuk kesimetrisan yang dihasilkan dari produk sari roti. Selanjutnya, pada kuadran 4 merupakan kuadran yang menunjukkan atribut-atribut yang dianggap kurang penting oleh pelanggan, namun dilaksanakan berlebihan oleh perusahaan. Pada kuadran 4 ini terdapat atribut-atribut yang dianggap tidak perlu, penting, dan tidak terlalu diharapkan oleh pelanggan, sehingga perusahaan lebih baik mengalokasikan sumber daya yang terkait pada faktor tersebut kepada faktor lain yang memiliki tingkat prioritas lebih tinggi. Atribut-atribut yang termasuk dalam kuadran 4 antara lain G, ukuran yang ditawarkan sari roti, H, berat yang ditawarkan sari roti, dan M, merupakan volume produk sari roti yang ditawarkan. Selanjutnya,
Berikut merupakan lampiran tampilan kuesioner yang diberikan kepada para panelis. Selanjutnya, merupakan hasil jawaban dari ke-32 panelis. Dan berikut merupakan rekapan hasil jawaban seluruh panelis, sebanyak 32 panelis. Sekian apa yang dapat disampaikan dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.